Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi bersama saya, Rifki Rinaldi. Dalam video kali ini saya akan sedikit men-sharing bagaimana mengoperasikan aplikasi Microsoft Word. Nah, ini diperuntukkan bagi orang-orang yang baru belajar Microsoft Word. Jadi untuk pemula, karena saya akan menjelaskan basic-basicnya saja atau pengenalan fungsi dari tombol-tombol yang ada di Microsoft Word. Nah, yang pertama kita buka dulu Microsoft Word. Buka langsung saja. Di sini saya menggunakan Microsoft Word versi 2013. Seperti ini tampilannya. Nah, kita misalkan membuat suatu kalimat terlebih dahulu. Misalkan misalkan kalimatnya seperti ini. Setelah itu kita bisa merubah teks atau kalimat ini sesuai keinginan kita. Kita bisa mengeditnya, kita bisa merubah ukuran, dan juga kita bisa merubah font dari teks ini. Nah, yang pertama, yang terpenting kita harus membloknya terlebih dahulu. Caranya dengan menekan klik kiri pada mouse seperti ini, atau dengan menggunakan keyboard dengan menekan tombol shift lalu menekan tombol arah ke kanan di sini ya. Kita menggunakan tombol arah kanan ataupun kita kembalikan, kita bisa menggunakan tombol arah kiri. Nah, apabila sudah memblok semuanya, kita ingin merubah fontnya terlebih dahulu. Nah, kita bisa menggunakan tombol yang ini, fungsinya untuk merubah font. Nah, di sini banyak sekali fontnya. Misalkan fontnya ini. Nah, kita bisa menambah ukurannya. Nah, ini tombolnya untuk menambah ukuran. Ukurannya 24. Atau kita ingin memperkecilnya sedikit. Nah, kita bisa menggunakan tombol ini, huruf A dengan tanda panah kecil ini untuk mengurangi, dan ini huruf A dengan tanda panah ke atas ini untuk menambah. Maka otomatis akan merubah sedikit, memperkecil dan memperbesar secara bertahap. Lalu sampingnya ini huruf A dan juga huruf A kecil, A besar dan A kecil dengan anak panah. Kita bisa menggunakan tombol ini untuk fungsinya untuk merubah. Nah, misalkan ini sentence case. Nah, ini untuk huruf atau huruf di awal kalimat menjadi besar, menjadi kapital. Nah, lalu ini merubah semua kalimat, semua kata menjadi huruf kecil. Dan ini sebaliknya, ini merubah teks menjadi huruf besar semua. Nah, lalu ini huruf di awal kata, setiap kata itu menjadi kapital. Ini contoh kalimat tutorial MS Word. Lalu yang terakhir ini sebaliknya. Jadi merubah di awal kalimat menjadi huruf kecil semua. Jadi setiap huruf yang di awal kata menjadi kecil dan sisanya besar, huruf kapital. Seperti itu. Lalu lanjut lagi ke bawahnya. Kita kembalikan terlebih dahulu menjadi biasa, seperti biasa. Nah, ini fungsinya untuk menebalkan teks. Nah, kita klik, maka teks akan menjadi tebal. Atau kita ingin memiringkannya dengan menekan ini, atau ingin memberi garis bawah dengan banyak pilihan garis bawah. Apabila kita ingin membatalkan ketiga format tersebut, maka kita mengkliknya kembali. Nah, supaya tidak ada warna biru. Gitu. Lalu ini fungsi tombol ABC dengan
coretan, ini fungsinya untuk mencoret kalimat. Nah, maka teks yang kita blok akan tercoret seperti tercoret dengan garis lurus. Apabila kita ingin membatalkannya dengan tekan kembali. Nah, lalu di sampingnya ada huruf X dengan angka 2 di bawah dan juga huruf X dengan angka 2 di atasnya. Ini fungsinya untuk membuat kuadrat atau pangkat. Biasanya di matematika ada seperti itu. Misalkan kita membuat angka 2. Nah, kita blok terlebih dahulu angka 2-nya. Kita klik X dengan angka 2 yang di bawah, maka angka 2 tersebut akan menjadi di bawah. Atau kita jadikan di atas. Nah, maka angka 2 ini akan di atas. Seperti itu. Kita dengan ingin membatalkannya ketat. Atau kita beri contoh yang lebih jelas. Misalnya angka 2 lalu 2 lagi. Kita pencet, bisa juga kita pencet terlebih dahulu. Lalu angka 2 lagi. Maka otomatis 2 pangkat 2 ditambah, kita klik lagi, maka seperti biasa lagi ditambah 2. Nah, seperti itu. Misalkan. Lalu di sampingnya, ini fungsinya untuk memberi warna pada teks. Nah, misalkan kita blok lagi, ya perlu diingat, pokoknya setiap kita ingin merubah atau mengedit, maka blok terlebih dahulu teks yang akan kita edit. Nah, seperti itu. Nah, ini fungsinya untuk merubah warna atau memberi warna pada teks. Misalnya warna hijau. Lalu di sampingnya ini yang warna kuning dengan angka huruf AB dengan tulisan koas. Nah, ini untuk memberi warna di sekitaran teks, sekitaran kalimat. Warna kuning. Lalu ini fungsinya, kita blok lagi. Ini fungsinya untuk merubah font, namun dengan font yang berbeda gitu. Dengan fontnya sama, cuman dengan lebih 3D lagi. Kita kembalikan lagi. Buatkan atau ini copy dulu. Colornya ini untuk mengembalikan seperti semula. Baik, kita tidak ingin memberi warna di sekitaran teks ya, dengan menekan no color. Nah, lanjut lagi. Di sini ada berbagai macam fungsi tombol. Nah, fungsinya itu bermacam-macam. Misalkan kita tambah lagi teksnya. Misalkan kita ubah supaya lebih jelas fontnya. Nah, kan ini fungsinya untuk merubah paragraf menjadi rata di sejajar atau sejajar di sebelah kiri. Nah, lalu ini untuk jari tengah, kita mengetik jari tengah, ini kita bisa sejajar di sebelah kanan, jadi kanan. Lalu ini untuk sejajar kanan dan kiri. Nah, kita lebih panjang lagi ya.
kosong. Nah, ini justify. Nah, maka justify. Nah, maka sisi kanan dan sisi kiri akan sejajar. Nah, akan rata. Ini biasanya lebih rapih kalau seperti ini. Bisa digunakan untuk membuat laporan, biasanya seperti ini. Lalu di sampingnya ini untuk memberi space antar kalimat, antar paragraf. Nah, misalkan space-nya 3. Pokoknya semakin besar maka semakin jauh jaraknya. Dan semakin kecil angka yang kita pilih, maka semakin dekat jaraknya. Seperti 1,5 saja atau 1,5. Lalu di sampingnya ini untuk memberi warna juga, namun lebih luas, tidak seperti yang ini. Ini untuk memberi warna namun lebih luas. Kita misalkan beri warna biru atau warna yang lebih jelas. Warna ini. Nah, jadi seperti ini, memberi warna yang lebih luas dibanding yang tadi, yang ini beri warna kuning oleh ini. Lalu di sampingnya ada gambar jendela, seperti jendela. Ini gunanya untuk mengatur format tabel. Nah, nanti saya akan jelaskan secara terkhusus untuk tabel. Lanjut ke atasnya dari sini. Nah, ini fungsinya ketiga ini untuk membuat list atau jadwal. Nah, misalkan kita ini dulu. Nah, misalkan nama, nah, list nama-nama hari ya, gampang saja. Misalkan ini kita menggunakan tanda panah Senin, kita enter maka otomatis akan memberi simbol secara otomatis, jadi tidak perlu repot-repot untuk mengklik ini lagi. Bisa Rabu, Kamis, dan seterusnya. Nah, apabila kita tidak ingin menggunakan simbol, kita bisa merubahnya bisa menjadi angka ataupun huruf. Nah, kita klik terlebih dahulu, lalu kita pilih yang tombol yang ini. Nah, kita bisa merubah menjadi angka ataupun huruf kapital, huruf kecil, atau huruf Romawi, angka Romawi. Nah, pokoknya sesuai dengan keinginan kita. Nah, bagusnya atau cocoknya yang mana, seperti itu. Nah, ini untuk urutannya. Kita bisa mengurutkan dari angka langsung huruf atau dari simbol. Kita bisa mengaturnya. Lalu di sampingnya kedua ini untuk menjorokkan paragraf. Misalkan kita klik yang ini, lalu kita pencet anak panah yang ke arah kanan, increase indent. Ini decrease indent. Nah, ini kita pencet yang increase indent. Nah, maka akan menjorok ke dalam sebelah kanan. Jika kita ingin mengembalikannya, kita pencet saja yang decrease indent. Seperti itu fungsinya. Lalu ini fungsinya untuk kita dari arah mana kita biasa mengetik atau nyaman untuk mengetik. Nah, ini untuk sebelah kiri. Kita mengetik sebelah kiri seperti biasa. Nah, lalu yang ini kita bisa mengetik dari arah sebelah kanan. Jadi sebelah kanan. Saya mengetik. Nah, maka kita akan mengetik dari arah kanan. Seperti itu bisa dimengerti. Kita belajar bersama-sama dan juga secara perlahan. Lalu selanjutnya ini fungsinya untuk mengurutkan huruf
dan juga angka dari A sampai Z. Nah, formatnya seperti ini paragraf. Kita atur paragraf saja. Ini teks. Lalu ini ascending. Ini mengurutkan dari huruf A sampai Z dari atas ke bawah. Namun descending, maka ini mengurutkan dari atas itu dari huruf Z dan ke bawah itu sampai huruf A. Sebaliknya, kita pakai ascending saja. Maka akan berurut. Nah, dari angka terlebih dahulu, lalu huruf C, pokoknya dari awal kalimat. Seperti itu. Kita kembalikan lagi. Di semula kita anggap. Nah, untuk fungsi yang ini saya kurang mengerti karena saya jarang menggunakannya. Lalu lanjut saja. Untuk stylenya kita bisa memilih sesuai keinginan kita. Ini banyak sekali pilihannya. Strong, no spacing. Kita coba yang no spacing. Kita blok terlebih dahulu. Blok semua. Kita pilih no spacing. Maka huruf yang kita pilih atau yang kita ketik, maka spasinya itu akan bukan tidak ada, cuman mengecil seperti itu, seperti tidak ada spasinya seperti itu. Kita yang normal saja, bisa dilihat perbedaannya. Kita kembali lagi. Lalu ini tombol find. Find ini untuk mencari kata yang kita inginkan di dalam suatu dokumen. Misalkan dokumen ini berpuluh-puluh halaman atau berbelas-belas halaman ataupun sebagainya. Nah, kita ingin mencari kata yang ada di dokumen tersebut. Nah, misalkan ini di sini ada kata, saya ingin mencari kata Rabu. Maka otomatis program akan mencarikan kata-kata yang kata-kata Rabu yang ada di dokumen ini. Nah, ini sudah ketemu ya huruf Rabu. Seperti itu fungsinya. Lalu lanjut lagi, ini replace. Ini untuk mengganti kata yang kita pilih. Nah, tadi saya lanjut saja. Kata Rabu saya ingin mengganti menjadi kata Wednesday. Nah, kita cari terlebih dahulu, find next. Nah, sudah ketemu yang ini. Lalu apabila kita ingin mengganti semua secara sekaligus, maka tekan yang ini. Apabila kita ingin mencari satu persatu lalu menggantinya satu persatu, maka tekan yang ini. Berhubung ini cuma satu, kita replace satu saja. Oke. Maka yang tadinya kata Rabu di dokumen akan berubah menjadi Wednesday. Nah, ini tadi asalnya yaitu kata Rabu. Sekarang telah berganti menjadi Wednesday. Jadi kita tidak perlu repot-repot mencari secara manual dari halaman per halaman untuk mengganti suatu kata yang kita inginkan. Seperti itu praktisnya. Next. Lalu ini untuk fungsinya kita bisa menseleksi suatu objek ataupun dan semacamnya seperti itu. Ya, mungkin begitu saja untuk kali ini. Pembahasan kali ini kita akan bahas untuk fungsi tombol-tombol yang lainnya di menu-menu selanjutnya. Di video-video selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, atau apabila ada yang kurang dimengerti, bisa komen di bawah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau kata-kata yang kurang dimengerti atau kurang jelas. Dan jangan lupa untuk share video ini apabila bermanfaat untuk kalian semua. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.